Baik, sahabat Mufi Sampurasun. Nah, kembali lagi ya bersama saya Muhammad Fadlan Ibnu Hakim di Nafaktilas Mufi TV. Yang dimana kita akan melanjutkan setelah di episode sebelumnya ya, ada di bawah link ada di bawah deskripsi. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu. Kalau kemarin itu hanya deskripsinya terkait video dan sekarang hanya kita satu-satu. Nah, untuk yang pertama di sini ada ya, bisa dilihat dari papan itu ada pancalikan tempat duduk raja. Permata di mana daerah sana bersatu dengan sambung ayam. Kemudian lambang peribadatan yang kemarin lagi viral, lambang peribadatan itu ditincak oleh budayawan Sakapung itulah intinya. Boleh ya kalau mau ke dalam. Ini untuk baik ya. Nah, di sana adalah tempat di mana singgahnya kerajaan pada zaman dahulu. Baik sahabat Mufi, jadi Pelinggih merupakan sebuah batu bertingkat-tingkat berwarna putih serta berbentuk segi empat, termasuk ke dalam golongan jenis yoni atau sebagai tempat pemujaan yang letaknya terbalik, digunakan meja saji atau latar. Pelinggih disebut juga sebagai batu pancalikan dalam bahasa Sunda yang berarti tempat duduk. Konon, menurut cerita rakyat, batu pancalikan ini merupakan singgasana Ratu Galuh yang dijaga oleh 7 buah benteng pertahanan. Benteng pertama terletak di dekat desa Karangkamulian. Sekarang sedang benteng ke-7 tepat berada di pintu bangunan tertutup tempat terdapat batu pancalikan berada. Oke teman-teman, sekarang ada lokasi yang kedua gitu, yang namanya itu Sabung Ayam. Nah, Sabung Ayam itu Sambungan Ayam, tempat ini terletak di sebelah barat daya lokasi yang disebut Sahyang Bedil. Kira-kira 5 meter jaraknya dari pintu masuk, yakni berupa ruang terbuka yang letaknya lebih rendah. Penyambungan ayam, pada lokasi penyambungan ayam tidak terdapat batu atau peninggalan lainnya yang berasal dari tradisi megalitik ataupun klastik, akan tetapi hanya merupakan sebuah arena terbuka berbentuk bundar yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang tinggi. Namun masyarakat menganggap bahwa tempat itu merupakan tempat penyambungan ayam Ciungwanara dan ayam raja. Di samping itu, arena tersebut merupakan tempat khusus untuk memilih raja yang dilakukan dengan cara demokrasi. ini juga teman-teman ada sebuah mitos gitu yang dikatakan bahwa nah di sini ada batu tuh, ada batu ya. Jadi lempeng batu nate, lempeng gitu. Nah, ketika itu bahwa itu tuh ketika kita ada sebuah mitos yang dikatakan bahwa kalau kita sampai diikat terus kita bisa sampai dan tepat pada pohon ini, bahwa ada sebuah mitos semua keinginan kita itu bisa terkabul gitu. Dan itu kembali lagi kepada kepercayaan kita masing-masing gitu teman-teman. Mau percaya atau tidak, memang itu yang dipercaya oleh masyarakat sekarang di sini gitu. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke teman-teman, di sini ada sebuah situs Sahyang Bedil. Ini adalah situs kita yang ketiga, yaitu yang dimana Sahyang Bedil ini sebenarnya ini ada sebuah penanda apabila ada sebuah bencana pada waktu itu. Ini sebenarnya tanda tradisional. Jadi sebenarnya ini batunya bukan seperti ini. Jadi bahwa ada apa awi-awi bambu-bambu yang di sini tuh pada waktu itu ketika ada sebuah gempa atau ada penanda adanya bencana, sebuah bencana, nah itu akan Baik sahabat Mufi, nah jadi Sahyang Bedil
Di dalam ruangan ini terdapat 2 buah menhir yang terletak di atas tanah, masing-masing berukuran 60 x 40 cm dan 20 x 8 cm. Bentuknya memperlihatkan tradisi megalitik. Menurut kepercayaan masyarakat, Sang Hyang Bedil kadangkala dapat dijadikan sebagai pertanda akan datangnya suatu kejadian, terutama apabila di tempat itu berbunyi suatu letusan. Namun sekarang petanda itu sudah tidak ada lagi. Seperti hanya fungsi senjata, apabila digunakan di jalan yang baik maka akan membawa keselamatan. Akan tetapi apabila disalahgunakan maka akan membawa bencana yang dapat mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Ya, kita tahu ya, sekarang bisa dilihat terkait kasus Sambo. Nah, ini juga gambaran ya, bencana.